Selamat hari Minggu semuanya. Nah, kita kembali lagi dalam ibadah minggu kita pada minggu hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, apa yang harus kita persiapkan? Alkitabnya, buku ND-nya, dan terutama yang dipersiapkan adalah hati dan pikirannya. Tapi sebelum itu, untuk memulai ibadah kita pada minggu hari ini, kita bersatu di dalam doa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami masih dapat melakukan ibadah kami walaupun dalam keadaan berlain. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan, Kau yang memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengikuti ibadah dengan baik ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita buka buku ND Sekolah Minggu dari nomor 160 ayat 1 sampai 3 Salering Yesuski. Buku ND Sekolah Minggu nomor 160 ayat 1 sampai 3 Salering Yesuski. Marilah kita berdoa dan semua menutup matanya. Kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah kasihanilah. Ya Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Minggu lalu titah dari titah ke-5 sampai titah ke-10. Berarti minggu ini titah pertama sampai titah ke-4. Oke, sama-sama kita buka katekismusnya ya. Siapa yang udah hafal titah pertama sampai titah ke-4? Oke, yang udah hafal bagus ya. Yang belum hafal tetap dihafal ya tiap minggu. Oke, sama-sama kita mulai dari titah pertama. 1, 2, 3 ya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Nah, titah keempat ini agak panjang ini. Siapa yang udah hafal? Oke, sama-sama kita mengucapkan ya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki ataupun perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Tetapi Allah beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya.
Oke, untuk kita semua dihafal ya. Setelah mengucapkan hukum Taurat, kita kembali berdoa dan kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Untuk mengaku dosa-dosa kita kembali bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 161, Ototong Iku Tolongku. Buku Ende Sekolah Minggu nomor 161, Ototong Iku Tolongku ayat 1. Marilah kita berdoa untuk meminta pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan segala pelanggaran-Mu, segala dosa-dosa yang Kau lakukan, untuk mohon ampun kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, kami anak-anak-Mu sekolah minggu, mengaku segala dosa, pelanggaran, dan kelemahan kami ke hadapan Tuhan yang kami lakukan, baik itu kepada diri kami sendiri, kepada teman-teman kami, saudara-saudari kami, orang tua kami, terlebih-lebih lagi ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ini minggu keberapa? Oke, ini semua minggu keempat. Berarti ini ayat untuk minggu ini, ayat bulanannya sudah harus dihafal karena ini minggu terakhir di bulan April. Oke, jadi ayat bulanannya diambil dari Lukas 12 ayat 8. Ada yang udah hafal? Oke, bagus tuh yang menghafal ya. Jadi untuk minggu terakhir ini kita mengucapkannya bersama-sama, oke? Yang belum hafal, dihafal ya. Oke, dibuka Lukas 12 ayat 8. Udah? Kalau udah dapat semuanya, kita sama-sama membaca. Yang menghafal boleh juga tutup Alkitabnya diucapkan, oke? Oke. Lukas 12 ayat 8. 1, 2, 3 ya. Lukas 12 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Sekali lagi ya, Lukas 12 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Oke, yang belum hafal dihafal lagi ya. Kita telah menerima firman Tuhan melalui ayat bulanan atau epistel, dan kita kembali berdoa dan bersama-sama mengucapkannya. Berbahagia. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 170, Sukacitaku. Dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 170, Sukacitaku. Sukacita
sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkannya dan berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita kembali bernyanyi dari buku Indes Sekolah Minggu nomor 163 Marolopolo Tondiki. Dari buku Indes Sekolah Minggu nomor 163 Marolopolo Tondiki. Pujian kami, rasa syukur dan terima kasih kami panjatkan di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami sungguh sangat merindukan Engkau berfirman bagi kami anak-Anakmu sekolah minggu. Untuk itu, tolong kami ya Tuhan anak-Anakmu, turunkan Roh Kudus-Mu untuk bersama-sama dengan kami menerangi hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan kami dapat mengerti dan juga kami kuat untuk melakukannya. Terima doa kami ini ya Tuhan, kami berserah hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang Tuhan kasihi, mari kita semua pegang Alkitab kita supaya kita membuka dan membaca firman Tuhan untuk kita pada minggu Jubilate hari ini, yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14, kitab terakhir di dalam Injil Yohanes, pasal terakhir maksudnya, pasal terakhir di dalam kitab Yohanes.
tadi pasal 21 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. Kalau sudah semua menemukannya, supaya kita membaca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang Tuhan kasihi, apakah pekerjaan Simon, Petrus, dan Yohanes sebelum Tuhan Yesus memanggil dia menjadi muridnya? Ada yang tahu?
tadinya penjala ikan, kemudian menjadi penjala manusia. Gimana ya Ina? Masa penjala manusia? Memangnya manusia ikan? Pastinya tidak. Kalau penjala ikan tadi dia terbuat dari jaring dan dia ditebarkan, dilemparkan ke atas laut atau danau untuk menangkap ikan. Lalu penjala manusia bagaimana? Penjala manusia setelah mereka menjadi murid Yesus, mengikut Yesus, penjala manusia yaitu untuk mengajak orang-orang banyak yang tadinya tidak mengikut Yesus, yang tadinya tidak percaya Yesus. Setelah mereka mengajak orang banyak supaya mereka menjadi pengikut dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya mereka menjala manusia itu atau mengajak? Apakah ayo ikut Tuhan Yesus? Apakah hanya seperti itu? Tentu tidak. Lalu bagaimana caranya? Caranya yaitu mereka mengajarkan firman Tuhan. Kan kita tahu Yesus sering pergi dari satu tempat ke tempat lain mengajar orang banyak, dan tidak hanya mengajar orang banyak tentang firman Tuhan, tetapi juga menolong orang yang kesusahan. Apa kira-kira yang kalian tahu yang Tuhan Yesus lakukan bersama-sama ditemani oleh murid-muridnya menolong orang banyak? Termasuk memberi makan orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, tapi yang makan sebanyak 5.000 orang. Masih ada sisa lagi. Berapa keranjang? Ada 12 keranjang sisanya. Masih banyak lagi pertolongan yang Tuhan Yesus lakukan. Menyembuhkan orang sakit, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang mati bisa dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Apa yang telah Tuhan Yesus lakukan, ajaran firman Tuhan bersama-sama dengan murid Tuhan Yesus yang dilakukan, menjadi banyaklah orang yang mengikut Tuhan Yesus. Nah, ternyata Tuhan Yesus mengalami kematian. Banyak orang yang bersedih, termasuk kalian. Kan sedih nggak kalian waktu Tuhan Yesus mati, meninggal, tersalib di kayu salib? Pasti. Tapi orang yang mengerti akan kematian Tuhan Yesus tidak akan bersedih, justru berjubilate seperti nama minggu kita, yaitu bersukacita, bergembira. Karena apa? Karena hanya dengan kematian Tuhan Yesus, dosa-dosa Ina, dosa-dosa kalian anak-anak sekolah minggu, pelanggaran-pelanggaran, kenakalan-kenakalan kita, maka melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, dosa-dosa kita semua menjadi diampuni setelah Yesus bangkit dari kematian. Tetapi ternyata murid-murid Tuhan Yesus yang sudah selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, mereka masih selalu berduka, masih selalu bersedih. Mereka tidak mengerti bahwa tujuan kematian Yesus adalah untuk bangkit kembali. Itu sebabnya karena kesedihan mereka, karena rasa duka mereka, akhirnya mereka kecewa karena kematian Yesus. Akhirnya mereka yang tadinya sudah penjala manusia, dari penjala ikan menjadi penjala manusia, karena mereka bersedih, berduka dan kecewa, akhirnya mereka kembali menjadi seperti firman Tuhan ini, menjadi balik lagi mereka ke masa lalunya sebagai penjala ikan, karena mereka mengandalkan pikirannya. Nah, firman Tuhan ini mau mengatakan kepada semua orang, termasuk anak-anak sekolah minggu, jangan kita hanya memakai pikiran kita, hanya mau suka-suka pikiran kita terus, tanpa kita mau mendengarkan apa kata firman Tuhan. Nah, akibat dari itu semua, karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak mau
biasanya, coba tanya-tanya guru nelayan, biasanya yang lebih gampang dapat ikan pada saat kapan mencari ikan? Pada saat malam hari katanya. Makanya murid-muridnya itu juga di saat pergi ke danau itu malam hari. Mereka berharap akan mendapat ikan yang banyak. Tetapi apa kata firman Tuhan tadi? Apakah murid-murid itu ada mendapatkan ikan? Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Karena mereka tadi dengan hati bersedih, mengandalkan pikiran, dengan rasa kecewa kembali ke masa lalu. Akhirnya mereka tidak mengalami, tidak mendapat apa-apa. Yang ada kekecewaan, kesedihan bertambah. Sudah tadinya mereka bersedih, setelah mereka mencari ikan tidak dapat apa-apa, kembali makin bertambah rasa sedih mereka. Tetapi itu mau dikatakan bagaimanapun usaha kita dalam hidup, kalau kita hanya mengandalkan pikiran tanpa mengundang Tuhan bersama dengan kita, maka semua yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu. Kalau kau belajar, jangan anggap kata kau yang kepintaranmu. Apapun yang kau kerjakan, mau belajar, mau bermain, apapun yang kau kerjakan, tetap selalu bersama-sama dengan Tuhan, supaya Tuhan yang menolong dan menyertai. Kemudian setelah mereka tidak mendapat apa-apa, ketika Yesus menampakkan diri, Tuhan Yesus menyapa mereka dengan mengatakan, "Hai anak-anak." Lalu Tuhan Yesus minta, "Ada nggak sama kau? Ada nggak makan?" Sebenarnya Tuhan Yesus tahu kalau mereka tidak dapat apa-apa. Tapi kira-kira maksud dari kalimat itu kira-kira begini. Adakah yang, hai anak-anak, adakah yang bisa saya bantu? Itu sebenarnya tujuan sapaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghadirkan dirinya. Tuhan Yesus menawarkan pertolongan di saat orang lain susah, di saat murid-muridnya bersedih. Termasuk juga kepada anak-anak sekolah minggu. Hai anak-anak sekolah minggu, adakah yang bisa Tuhan bantu denganmu? Kira-kira apa yang kau butuhkan Tuhan tolong, supaya kau bisa tertolong, supaya Tuhan menolongmu? Berdoa dan minta penyertaan Tuhan. Itu yang ada di sini. Ketika Tuhan Yesus datang, lalu Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan mengulurkan tangannya, dengan menawarkan pertolongan. Artinya di situ mau mengatakan anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus setiap saat, setiap waktu, dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, bagi orang yang minta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan akan siap menolong. Mau nggak kau ditolong? Kalau mau ditolong, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Tapi udah minta tolongnya nggak datangnya Tuhan itu. Banyak cara Tuhan menolong kita, bisa melalui orang tua kita, kakak kita, abang kita. Misalnya kau belajar, kau nggak mengerti, Tuhan aku nggak mengerti mengerjakan soal nomor 1. Datanglah kau, Tuhan tolonglah aku bantu. Apakah tiba-tiba langsung Tuhan berdiri di depanmu? Tidak, karena Tuhan sudah berada di sorga dan menyertai kita melalui Roh Kudus. Tapi Tuhan menolong kita bisa melalui orang tua, kakak, abang, atau temanmu yang bisa menolongmu. Tuhan, aku sakit, sembuhkanlah aku. Bagaimana cara Tuhan menolongmu, menyembuhkanmu? Bisa dengan memakan obat, bisa dengan merawat atau dokter. Banyak cara Tuhan menolong kita. Makanya jangan hanya mengandalkan pikiran kita, minta pertolongan dari Tuhan. Dan melalui firman ini juga anak-anak sekolah minggu diajak seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka tidak punya apa-apa, lalu apa kata Tuhan Yesus? Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Dilakukan apa tidak? Dilakukan murid-muridnya. Karena mereka melakukan apa perintah Tuhan Yesus, apakah mereka memperoleh yang mereka butuhkan? Bahkan berlebih. Padahal malam hari loh yang harus biasanya dapat ikan. Ini malah siang bolong. Siang-siang yang jarang dapat ikan. Justru karena Tuhan Yesus memerintahkan, lalu mereka mendapat bahkan banyak, sampai saking banyaknya mereka satu orang gak sanggup menarik jalannya.
bisa kita pelajari yaitu ketika kita mau melakukan perintah Tuhan, melakukan firman-Nya, maka kita akan mendapatkan pertolongan. Apa perintah Tuhan kepada anak sekolah minggu? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Contoh itu masih banyak lagi perintah Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Apalagi perintah Tuhan? Misalnya yang terdapat dalam Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Sampai kepada Tita ke-10, itu perintah Tuhan. Kalau kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan keberhasilan dan pertolongan Tuhan. Lalu setelah mereka mendapatkan pertolongan Tuhan, mereka murid-murid itu tidak menganggap, oh ini kita beruntung, ini kita hebat, ini karena kita gigih, karena kita terus mencari makanya mendapat. Artinya murid-murid itu tidak merasa mereka mendapat ikan karena kekuatannya, tapi mereka menganggap, oh itu Tuhan. Artinya di situ, kalau kau berhasil, kalau kau pintar, kalau kau berprestasi, kalau orang tuamu sehat, kau sehat, atau kau menjadi orang kaya, kau bisa menjadi anak pintar, jangan anggap itu karena dirimu sendiri atau karena orang tua. Tapi mari kita katakan itu semua karena kuasa Tuhan, karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Itu yang mau dikatakan. Lalu kemudian Tuhan Yesus setelah mereka mengaku itu adalah Tuhan, anak-anak sekolah minggu juga harus katakan, aku ada bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu hadir denganku. Kemudian Tuhan mengajak murid-muridnya, marilah serapan. Tuhan Yesus mengajak mereka untuk hidup bersama, hidup berkumpul, hidup damai. Tuhan cukupkan, Tuhan tolong mereka sehingga mereka mendapatkan sukacita. Anak-anak sekolah minggu juga di rumah, hiduplah bersama dengan rukun, dengan damai di rumah. Mau makan bersama kalau diajak bapak atau mama, atau kalian yang mengajak pak, mak, ayo makan sama-sama supaya kita berdoa bersama, supaya kita dapat bersyukur kepada Tuhan bersama. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita semua, termasuk anak-anak sekolah minggu. Karena Tuhan sangat baik, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Tuhan yang tidak lagi Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang sudah hidup dan bangkit, mengalahkan dosa-dosa dan pelanggaran kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa, buat sapaan firman-Mu yang telah menegur kami anak-anak-Mu sekolah minggu, supaya jangan mengandalkan pikiran kami, tetapi kami selalu berserah kepada Tuhan saja dan meminta pertolongan Tuhan, dan juga supaya kami mengaku Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Sekalipun kami bisa sehat, kuat, pintar, berprestasi, mempunyai orang tua yang baik, saudara-saudari yang baik, itu semua bukan karena kehebatan anak-anak sekolah minggu, tetapi itu semua adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Tuhan, biarlah kami selalu bersukacita atas pertolongan Tuhan, dan biarlah kami selalu berserah kepada Tuhan saja. Berkati semua anak-anak sekolah minggu di dalam pendidikan mereka, di dalam studinya, sekolahnya. Tambahkan kepintaran bagi anak-anak sekolah minggu, dan jadikanlah anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang rendah hati, jauh dari kesombongan dan tinggi hati, tetapi selalu menjadi anak-anak yang mempunyai hati yang baik. Berkati juga ya Tuhan orang tua anak-anak sekolah minggu bersama-sama dengan kami guru-guru sekolah minggu. Biarlah kami menjadi orang tua yang memberikan teladan, contoh yang baik, bimbingan dan arahan yang baik bagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan, tambahkan rezeki, tambahkan kesehatan, dan tambahkan juga berkat yang daripada Tuhan.
kami semua, supaya kami tetap selalu bersyukur dan hanya berserah kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari dosa-dosa kami yang sungguh banyak, pelanggaran-pelanggaran kami, kenakalan kami, ketidaktaatan kami. Mungkin kami berbohong atau melawan kepada orang tua, menyakiti hati teman atau orang tua kami, atau siapapun itu, atau kami berbohong juga kepada teman atau guru-guru kami. Tolong ampunkan kami Tuhan dari semua dosa-dosa kami, supaya kami juga semakin dekat kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, terima dan sempurnakan doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan untuk adik-adik sekolah minggu, persembahan yang sudah dikumpulkan akan diserahkan kepada siswa lingkungan masing-masing. Dan untuk mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku NS Sekolah Minggu nomor 123 ayat 1-5 Salelingho di Tanoon. Buku NS Sekolah Minggu nomor 123 ayat 1-5 Salelingho di Tanoon. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita berdoa untuk mendoakan persembahan yang kita kumpulkan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita berdoa bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.